Untuk agenda selanjutnya ada pembacaan tata tertib permainan yang akan dibacakan oleh partner saya. Untuk tata tertibnya sendiri yaitu yang pertama, peserta hanya diperkenankan satu kali menjawab setiap soalnya. Yang kedua, peserta baru boleh menjawab soal ketika MC mengirimkan emot love di kolom chat. Yang ketiga, jawaban benar akan mendapatkan nilai tambahan yaitu 100, akan tetapi jika salah tidak akan mendapatkan pengurangan nilai 50. Pemenang adalah peserta yang mendapat nilai tertinggi. Selanjutnya ada rules terpenting nih teman-teman dari game siang hari ini, yaitu Evan. Nah, teman-teman udah pada siap belum nih? Kalau udah siap, kita langsung aja ya masuk ke permainan yang pertama. Permainan yang pertama ada squad building match. Permainan ini kurang lebih kayak meneliti perbedaan gambar sih. Ayo langsung saja. Ayo nih teman-teman, ada yang tahu nggak? Ayo langsung saja Mas Vito, dipersilakan untuk menjawab. Iya, jawabannya itu di kiri atas kan ada yang cahaya. Itu ada yang rumputnya, ada yang nggak ada. Itu, terima kasih. Cuman itu aja nih mas, nggak ada yang lain. Mungkin bisa diteliti lagi. Harus berapa? Coba lebih diteliti lagi mas. Ini lebih dari satu loh perbedaannya. Paling kira-kira ada berapa ya? Apakah lebih dari 2? Mungkin bisa ke Rara sama Fasya dulu nih. Ini apa yang batu aki itu yang atas warna biru, yang bawah itu ada warna hijau. Terus sama yang itu kayak ada rumput atau cahaya dikit itu di sebelah kiri bawah kiri atas, tapi nggak pojok itu ada garis sedikit, di atasnya nggak ada, yang bawah ada. Yakin nih cuman itu aja, Fasya sama Rara. Bentar. Mungkin tadi Mas Fikri bisa menjawab tadi soal Raise. Mungkin Mas Fikri bisa nambahin. Itu yang di armornya itu udah ada yang cahaya. Cahaya yang di atasnya sarung tangannya. Kayaknya itu deh. Ya kita udah dapet 3 perbedaan nih. Apa ada lagi mungkin Regita sama Rio tadi Raise kan? Mungkin ada jawaban lain? Itu perbedaannya di lengan bagian kanan, corak armornya. Kayaknya masih kurang nih perbedaannya teman-teman. Ayo coba diteliti lagi. Diteliti lagi. Masih kurang satu lah kira-kira. Ayo yang mau jawab ini. Gimana nih teman-teman, udah nemu belum? Ya coba Rio sama Regita mungkin bisa jawab langsung. Masa Itu yang di bagian dada bagian kiri. Kalau dari Thanosnya ada garis-garis corak. betul nggak nih Win? Kita langsung lihat jawabannya aja ya. Ya, sekali lah. Masih kurang nggak? Nah ini dia jawabannya teman-teman. Jadi di gambar ini ada 5 perbedaan. Mana nih Mas Wahid yang dapat poin siapa? Tadi kan yang jawab betul kan Hanutan apa Rio sama Egi. Jadinya poinnya bagi 50-50 aja ya.
Jadi poinnya dibagi Rara, Nala, Pasha, sama Rio Regita 50-50. Iya, Bang. Kita lanjut ke soal berikutnya ya teman-teman. Ini pada nggak sih sama foto dari film ini? Ya nih, pokar. Ayo Re, Bisa dicari ya teman-teman perbedaannya. gampang. Ya mungkin Mas Vito bisa dijawab terlebih dahulu. Itu tasnya beda warna. Terus ada yang ada tupainya. Terus juga ada itu tiangnya ada yang 2, ada yang 1. Sama apa ya, itu aja paling. Ayo siapa lagi yang mau jawab ini? Kayaknya masih kurang. Mungkin Fikri atau Dev atau Rara mungkin, atau Raffi atau Revi mungkin bisa jawab ini. Ayo Mas Fikri. Itu kayak ada tiang di sebelahnya lampu, yang tengah ini nggak kelihatan mataku sakit. Kok bisa? Itu ada tiang satu tuh bolong yang bawah. Jujur. Ayo ini kurang. Kayaknya ada yang kurang nih. Ayo siapa yang mau jawab? Mungkin Rahmat bisa langsung dijawab. Iku nang apa? Lampu tiangnya iku ana sing apa sih retak apa tanaman iku nang tiangnya ada hitam-hitamnya. Ayo langsung saja nih. Gimana langsung saja ya Min? Langsung dilihat aja ya Kak jawabannya. Karena yang tadi yang jawabannya itu Vito, jadi poinnya ke Vito. Selamat Vito. Ini sebenarnya yang ngerti HAM banget itu HTN, jurusan HTN. Tapi nggak apa-apa lah, Bu Leli kan yang ngajar hukum pidana internasional harus bisa ngomongin HAM juga di sini, ya kan? Nggak ada halangan, nggak ada halangan untuk ngomongin HAM. Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Rahmat ya. Sama Mas Rahmat tadi menjelaskan secara singkat latar belakang serangan Rusia ke Ukraina. Nah, setelah saya baca kemarin Helen itu yang ngasih tornya itu sempat saya baca sebentar. Sebelum masuk ke materi, Bu Leli bahas HAM, tapi kan latar belakang serangan Rusia ke Ukraina kan harus jelas juga. Nah, kalau Bu Leli menjelaskan ini agak berbeda dengan apa yang kamu tulis, apa yang kalian tulis di latar belakang diktor itu. Pertama-tama Ibu ingin menjelaskan latar belakangnya atau sejarah kenapa sampai Rusia itu menyerang Ukraina. Nah, itu seperti itu. Ini tidak hanya melibatkan dua negara, sebenarnya ada alasan lain di balik itu, tidak hanya kesel sama Ukraina, tapi ada urusan yang lebih kesal lagi. Dia sebenarnya berseteru, Rusia itu berseteru dengan Amerika. Dari dulu zaman saya kecil, dari SD itu di pelajaran saya SD itu dijelaskan kalau Rusia dengan Amerika itu adalah dua negara superpower. Zaman dulu itu, dari dulu, ini dari sejarahnya memang musuhan. Jadi musuhan ini sebenarnya musuhannya ini bukan kemana-mana, ke Amerika, musuhan Rusia dengan Amerika. Nah, kalian berpikirkan begini, iki perangnya Ukraina kok Bu Leli ngomongin Amerika? Enggak, memang begitu, asal usulnya seperti itu. Jadi dua negara adidaya, Rusia sama Amerika, awalnya begitu. Persaingannya
yang bikin gegeran sampai sekarang itu persaingannya. Awalnya itu dicetuskan dari itu. Persaingan ekonomi dan militer. Kita kan tahunya kalau Amerika itu kan militernya paling top. Itu keliru. Kalau zaman dulu sebelum Amerika berjaya di militer itu yang top adalah Rusia. Kekuatan militer, kekuatan militer. Itu hati-hati itu. Sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang itu adu kekuatan militer. Persaingan ekonomi. Dulu sama-sama negara kayanya. Ceritanya begitu. Ekonomi Rusia hancur karena ekonomi Rusia hancur gara-gara Amerika. Kenapa bisa begitu? Nah, ini persaingan ekonomi dan militer. Itu dulu, akarnya itu dulu. Persaingan Rusia itu paling luas, negara paling luas, Amerika paling kuat, ekonominya sama-sama mapan. Hancurnya ekonomi Rusia, hancurnya kekuatan militer Rusia itu dihancurkan oleh Amerika. Ini sebelum Bu Leli ngomongin separatis, kalian harus tahu ini dulu. Hancurnya begini, dulu sama-sama makmur, sama-sama maju, ekonominya bagus, kekuatan militernya berimbang, tapi masih unggul Rusia. Jadi di seluruh dunia mengakui bahwa militer yang paling unggul adalah Rusia. Jangan keliru loh, bukan Amerika, awalnya Rusia yang paling unggul. Sama-sama punya keunggulan di bidang persenjataan. Militer iya, bidang persenjataan iya. Senjatanya ini yang paling menakutkan di dunia. Dua-duanya memiliki nuklir. Awalnya dua negara itu. Jadi negara yang lain belum ada, seperti Iran itu belum punya nuklir. Arab juga sekarang Arab punya, tapi belum punya waktu itu, hanya dua negara itu. Jadi kalau Rusia itu punya Chernobyl, ini saya urutkan sampai nanti ke separatis. Rusia punya Chernobyl, kalau Amerika punya Pantek. Chernobyl ini namanya nama pabriknya, kayak kalau saya bilang itu nama pabriknya, kalau Pantek itu pabriknya Amerika. Tahun berapa itu saya lupa, tahunnya saya berapa, tapi saya lihat di TV. Nah, ini hancurnya Rusia ini di sini. Chernobyl tiba-tiba meledak. Pabrik nuklirnya Rusia ini tiba-tiba meledak. Tiba-tiba meledak, terus nggak menghancurkan, membuat sengsara pokoknya Rusia kena semua itu imbasnya. Banyak yang mati, kena penyakit yang nggak jelas apa penyakitnya, banyak binatang terlahir cacat seperti itu, banyak tanaman rusak, gersang, pokoknya rusak. Tadi kan sudah dinyatakan tentang perang yang terjadi antara Amerika tadi sama siapa gitu, saya lupa Bu. Nah, ini permisalan saja sih Bu, misal ya, ketika dari Rusia itu terdapat perempuan dan anak meninggal, gitu. Padahal itu kan sudah diatur ke dalam peraturan perang kalau nggak salah. Kalau di situ sudah masuk ke dalam ranah hak asasi manusia, betul kan Bu di situ. Nah, tapi ketika yang membunuh itu dari pihak Rusia, dan yang membunuh itu dari pihak komandannya. Nah, tapi dari komandannya tersebut itu kan meninggal. Jadi kan kita tidak tahu tuh. Dan kita juga bakal mengadili siapa gitu kalau bukan dari orang yang tertuduh tersebut, misal dari komandannya. Nah, kalau komandannya meninggal, lantas siapa yang bakal diadili untuk dari mahkamah internasionalnya itu Bu? Sekian, begitu Bu. Siapa yang diadili dalam pelanggaran hak asasi manusia di dalam perang? Subjek hukum pidana internasional kan sudah mengatur subjeknya adalah orang dan negara. Ya, ini masalahnya perang. Kalau Rusia yang menyuruh, ini atas nama perorangan juga atas nama negara, masalahnya seperti itu. Tapi untuk bisa dihukum kan pasti orang.
Komandannya mati kan? Iya, komandannya mati juga. Kadyrov itu kan? Iya betul, Bu, komandannya ikut mati. Itu mati beneran. Ini permisalan sih, Bu. Loh, enggak permisalan. Soalnya kemarin saya dengar juga itu Kadyrov hilang, lama hilang, nggak taunya ketemu kembali, tapi sudah pakai kakinya patah seperti itu. Apa saya sekarang meninggal? Ini perumpamaan. Kalau perumpamaan, karena yang menyuruh adalah Putin, yang banyak bicara adalah Putin, komandannya nggak banyak bicara, semua atas perintah Putin, baik menghadapi medsos, media, semua Putin, ancamannya juga langsung. Kalau Putin bikin ancaman itu langsung loh. Negara yang memberi sanksi semua kena ancam juga. Semua diancam. Yang paling bertanggung jawab kalau menurut saya adalah Putin, kalau menurut hukum pidana internasional. Itu atas perintah seorang dan negara loh. Orang atas nama negara Pak. Putin itu nanti saya yakin, Bu Leli yakin nanti jatuhnya seperti George W. Bush itu. Bohongan. Ada sanksi loh. Melanggar hak asasi manusia itu ada sanksinya. Nggak tahu gimana akhirnya yang bertanggung jawab itu komandan militernya, dan untungnya komandan militernya itu hidup, dia yang bertanggung jawab. Amerika seperti itu. Nah ini Kadyrov mati, tapi Kadyrov itu kan bukan komandan aslinya Rusia, itu kan jetsnya. Nah, seperti itu. Yang bertanggung jawab itu yaitu Putin. Soalnya yang paling banyak bicara adalah Putin. Tapi apa bisa itu internasional menjangkau Putin yang menggunakan hak vetonya, menentukan nasib negaranya sendiri karena punya hak veto itu. Bisa menentukan nasib negara orang lain juga bisa, paling bisa untuk menentukan negaranya sendiri. PBB marah-marah itu. Nggak takut ya? Katanya gitu, Antonio Guterres. Ini orang tuh nggak takut bener. Pinter dia katanya, dia menggunakan hak vetonya. Seperti itu. Nggak tahu ada apa di dalam hak veto sehingga Putin ini seperti kuat sekali. Nah seperti itu. Yang paling bertanggung jawab menurut saya adalah Putin. Pembahasan nih berarti Nil. Bener banget, di pembahasan. Berarti agak beda ya dari kakak-kakak semuanya yang lain, lebih part susahnya waktu menyusun judulnya. Jangan dari Kak Dini sendiri dari waktu pembahasan ya susahnya. Kalau dari Kak Ivan nih part tersusahnya kira-kira apa nih? Iya nih, di bidan ini part tersusahnya apa nih Kak? Halo, kedengeran nggak? Iya, kedengeran Kak. Oke, dari aku part susahnya yang pertama komunikasi ke dosennya itu karena di ghosting. Kedua mengenai pembahasan juga karena rumusan masalah 1 dan kedua aku itu nggak nyambung. Jadi ya beda pembahasan, yang rumusan 1 bahas ini, rumusan masalah 2 bahas ini. Udah sih itu aja. Oke deh. Makasih Kak Ivan sharing-sharingnya. Siapa lagi nih kira-kira? Siapa nih? Yang belum siapa nih? Kak Raya belum. Ya. Oke. Dari Kak Raya nih mungkin apa nih Kak part tersusah waktu menyusun skripsi nih? Kalau aku sama kayak Dini sih, lebih ke pembahasan kalau aku. Jadi biasanya kalau mau tidur tuh sampai kepikiran kadang ini gimana ya rumusan masalah ini. Jadi sampai ke bawah tidur. Gitu sih. Tapi pasti lambat laun bakal terselesaikan sih, maksudnya oh iya ada nih, oh iya gini aja nih, gini pasti ada ide-ide gitu. Soalnya emang kalau skripsian tuh sebenarnya kita kayak lebih mandiri gitu, apalagi kalau online ya susah, nggak yang konsulnya tuh kayak kurang enak aja gitu, nggak leluasa. Jadi kita kayak harus mandiri, nyari-nyari sendiri sumber literaturnya, bla bla blanya.
baru mungkin nanti tuh tercerahkannya setelah sempro. Jadi kalau misalkan sempro itu kan kayak kita direvisi kan, oh kamu RM-nya gini aja, gini. Itu barulah kita tercerahkan di situ waktu sempro itu. Terus ya gitu deh pokoknya. Oke, agak susah ya Zai kalau Sampai ke bawah mimpi ya. sampai ke bawah mimpi. Dan kalau seandainya online itu kita kerja mandiri nih, kayak kerja rodi sendiri nih ya. Cuman ya benar sih, maksudnya seiring berjalannya waktu inspirasi pasti datang aja sih. Yang penting tetap niat sih menurutku. Niat dan banyak doa. Niat dan banyak doa. Balik lagi doa. Oke. Yang belum nih ada Kak Dewi Nuzul ini. Halo Kak, mungkin bisa dijawab nih Kak pertanyaannya, part tersusah waktu menyusun skripsi ini. Kalau aku paling susah menurutku waktu di latar belakang sih, nyusun latar belakang. Udah, sisanya udah ngambil. Diceritain Kak, kenapa kalau latar belakang yang paling susah? Karena kalau yang waktu di Pak Samuel ya itu katanya kayak pemborosan kata, terus terlalu kurang ke intinya gitu loh, terlalu banyak basa-basinya. Terus habis gitu ya pas udah di ACC di Pak Samuel, balik lagi ke Bu Triana, itu harus ngerombak lagi karena kan emang susah antara Pak Samuel sama Bu Triana, itu emang nggak satu pendapat. Itu aja sih. Memang dari memang dari dua kepala yang berbeda ya Kak, jadi pola pikirnya juga beda, jadi emang susah ya Ju ya. Oke. Dari Kak Devi sudah, terus ini Kak Niko. Kak Niko masih bisa menjawab kah? Masih bisa. Oke. Barengan nih kita. Oke. Mungkin bisa dijawab nih Kak pertanyaan dari saya. Mungkin dari pengalaman Kakak selama menyusun skripsi, ada nggak part tersusah dalam menyusun skripsi nih Kak? Bagian kesulitan saya waktu aku ngerjain skripsi itu, bikin skripsi itu pembagian pembahasannya sih. Karena waktu itu kan kendalanya kan waktu itu kan karena konseptual itu kan, jadi kan di online itu nggak terlalu banyak. Jadi kebanyakan dulu di buku dan cetak. Jadi mau nggak mau aku harus pinjem. Nah dulu waktu itu buku yang di ruang baca itu belum dibuka waktu itu karena masih corona. Jadi aku waktu itu sempat 5 hari di Surabaya buat cari buku itu. Buku-buku tak kumpulin semua, tak ada yang di print, ada yang di foto, terus nanti disatuin jadi skripsi gitu. Nah habis itu baru ruang baca dibuka, baru bisa balik lagi ke Jember buat terusin skripsi itu. Terus sama yang kedua ya itu sih administrasi sih, itu aja. Itu juga sama sulitnya kok. Oke, berarti memang beragam sih Anil ya. Dari ada yang kesusahan di judul, ada yang kesusahan di latar belakang, di pembahasan. Tapi memang itu sih, maksudnya up and down-nya skripsi, pengerjaan skripsi itu memang di situ. Dan mau nggak mau kita harus ngelakuin dong yo. Kalau nggak di jalannya juga kita nggak bakal lulus. Justru nikmatnya di situ sih Nil. Nikmat banget. Jadi kalau misalkan mulus-mulus aja kayak kurang gitu kan. Kurang banget. Jadi memang harus balance sih. Harus balance dan mungkin bisa melatih mental kita nih sebelum kita sebelum kakak-kakak semuanya ini masuk ke jenjang yang lebih tinggi lagi, mungkin memasuki dunia pekerjaan atau bagaimanapun itu ya. Benar. Oke. Mungkin